Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 311. Kembali ke pintu untuk perjamuan, Stephen Lin tidak bisa memakannya, karena tidak mungkin baginya untuk tinggal di tempat ini selama 2 atau 3 hari. Sejujurnya, jarang bisa keluar selama sehari dan setengah. Ayo pergi melihat pengantin wanita. Stephen Lin menyarankan. Apakah akan buruk? Tanya Yao Jing. Ada apa dengan ini? Bukannya aku tidak saling mengenal. Kata Stephen Lin, menarik Yao Jing ke tempat ramai di sebelahnya. Tanpa banyak mencari, Stephen Lin menemukan Lisina. Lisina sedang duduk di tempat tidur sendirian, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lisina mengenakan gaun pengantin merah Cina, yang membuatnya terlihat sangat cantik. Dalam hal penampilan saja, Lisina dan Song Siking sebanding satu sama lain, tetapi kerangka Lisina akan lebih besar, dan tampilan keseluruhan akan memberi orang perasaan yang lebih kuat. Stephen Lin berdiri di pintu, bersandar di pintu dan berkata sambil tersenyum, kamu terlihat jauh lebih baik dengan gaun pengantin daripada setelan jas. Petik 2. Lisina menoleh untuk melihat Stephen Lin, tersenyum dan berkata, tapi aku lebih suka memakai jas. Petik 2. Itu tidak benar, wanita harus memakai apa yang seharusnya dipakai wanita. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan ini? Haruskah wanita memakai rok dan barang-barang lucu? Tanya Yao Jing. Bukankah seharusnya begitu? Stephen Lin bertanya balik. Kejantananmu benar-benar serius. Kami para wanita dapat mengenakan apapun yang mereka inginkan, dan apa yang harus atau tidak boleh ada di sana, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum, memandang Lisina dan berkata, mari kita minum 2 kali lagi di siang hari. Petik 2. Aku mendengar dari saudaraku, kamu meminta Kai Baokun untuk berlutut untukmu tadi malam. Lisina bertanya. Yah, dia ingin memujaku sebagai guru, tetapi dia tidak boleh membiarkannya memanfaatkannya, jadi aku membiarkannya berlutut, tetapi aku menyitanya. Stephen Lin tersenyum. Kai Baokun memiliki pikiran yang sangat kecil, dan ayahnya juga orang yang sangat picik, kamu harus berhati-hati, kata Lisina. Apa? Mungkinkah itu kompetisi yang jujur dan adil, dan dia masih bisa menyelesaikan akun di musim gugur? Tanya Stephen Lin. Tentu saja mereka tidak akan menggunakan kejadian tadi malam sebagai alasan untuk menyusahkanmu, tetapi jika mereka ingin merepotkanmu, selalu ada jalan. Ayah Kai Baokun adalah seorang master di kota kita dan seorang seniman bela diri peringkat 7. Biarkan dia pikirkanlah. Bahkan aku tidak bisa melindungimu, meskipun kamu sangat kuat, kamu masih tidak memiliki peluang melawan Wu Qing peringkat 7. Lisina berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, saudaramu mengatakan bahwa dia akan mengirimku pergi secara langsung setelah jamuan makan, kata Stephen Lin. Ya, Lisina mengangguk. Sina, terakhir kali aku memberitahumu, jika kamu benar-benar tidak ingin menikahi Oh Chen, kamu dapat memberitahuku, jika ada sesuatu, aku akan membantumu menyelesaikannya, kata Stephen Lin. Terima kasih, bos, ini keputusan saya sendiri. Lisina menggelengkan kepalanya. Oke, Stephen Lin mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa membawa suamimu ke kota Haixia untuk bermain dan aku akan menghiburmu. Petik 2. Ya. Setelah meninggalkan kamar Lisina, Stephen Lin memeluk Yao Jing berkata, masalah ini tidak terlalu bagus. Petik 2. Ada apa? Yao Jing bertanya dengan curiga. Aku melihat sesuatu di mata Lisina, kata Stephen Lin. Apa? Kematian. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Kematian. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan heran dan bertanya, apa maksudmu dengan kematian? Mata Lisina tidak melihat keinginan untuk hidup, beberapa hanya diam, dan keheningan ini.
Mewakilinya hatiku mungkin memiliki putus asa tentang sesuatu, dan di bawah keputusasaan, itu adalah semacam ketenangan menuju kematian, artinya, Lisina sudah memiliki gagasan tentang kematian. Kata Stephen Lin. Kamu bisa melihat ini juga. Tidak bisakah kamu salah melihatnya? Yao Jing bertanya dengan heran. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak orang, dan banyak orang memiliki tampilan seperti ini sebelum mereka mati, tampilan seperti ini yang menembus debu merah dan putus asa untuk segalanya. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia melakukannya. Tolong dia, hanya berharap untuk membantunya. Saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya dalam hidup, tetapi dia menolak saya, dan ketika dia menolak saya, sorot matanya tidak berubah, yang berarti dia tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Stephen Lin berkata, maksudmu, Lisina akan mencari kematian? Yao Jing bertanya. Itu mungkin. Stephen Lin mengangguk. Apa karena menikah dengan pria yang tidak kau sukai? Tanya Yao Jing curiga. Saat itu, aku juga melihat kematian di matamu. Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata, hal yang sama, pemandangan yang sama muncul di depanku, kamu juga mengenakan gaun pengantin, berdiri di depan aku dan menikahiku. Tetapi di matamu, tidak ada cinta seumur hidup. Petik 2. Tapi aku tetap tidak mati pada akhirnya, jadi masih ada ruang untuk segalanya untuk berbalik, kan? Yao Jing bertanya. Tapi Lisina lebih tegas darimu, kata Stephen Lin. Kenapa dia ingin mati? Yao Jing bertanya. Karena putus asa, adapun mengapa putus asa, saya tidak tahu, kata Stephen Lin. Tapi bukankah dia hanya tertawa? Yao Jing bertanya. Banyak orang tertawa bahkan ketika hati mereka hancur. Lisina jelas orang seperti itu, kata Stephen Lin. Kalau begitu kita harus membantunya. Yao Jing berkata dengan penuh semangat, kita tidak bisa hanya melihatnya mencari kematian. Jika kita ingin dia melepaskan gagasan mencari kematian, kita hanya bisa mencari tahu apa yang membuatnya putus asa. Kita hanya bisa menemukan Li Zuojun. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Yao Jing mengangguk, meraih tangan Stephen Lin dan berkata, Stephen, aku tidak ingin ada lagi teman yang mati di depanku. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, menepuk kepala Yao Jing dan berkata, denganku di sini, Lisina tidak akan terlalu mudah bahkan jika dia ingin mati, jangan khawatir. Selain itu, dia pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan, jika tidak dia bisa mati kemarin, cari tahu dulu kenapa dia ingin mati, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Ya, pada 10-20 menit, terdengar semburan suara mobil dari luar halaman. Stephen Lin dan Yao Jing melihat ke arah pintu. Tidak butuh waktu lama bagi Ochen untuk masuk dari luar halaman bersama Kai Baokun dan yang lainnya. Ochen mengenakan setelan hitam, sementara Kai Baokun dan yang lainnya mengenakan setelan putih seragam. Orang-orang di sekitar keluarga Li menyapa Ochen dengan senyuman, dan Ochen berjalan ke kamar Lisina sambil menyapa. Kai Baokun melirik kerumunan, seolah mencari seseorang. Segera, Kai Baokun menemukan sosok Stephen Lin di sampingnya, sudut mulut Kai Baokun sedikit terangkat, dan dia mengangguk ke Stephen Lin. Stephen Lin juga mengangguk padanya. Ochen berjalan keluar kamar Lisina, pintu kamar Lisina terbuka. Tidak ada yang memblokir pintu, dan tidak ada pengiring pengantin, Lisina sendirian di kamar. Semuanya begitu sederhana, bahkan bisa digambarkan sederhana. Ochen membawa bunga itu kepada Lisina, menyerahkan bunga itu kepada Lisina, lalu meraih tangan Lisina dan berjalan keluar ruangan. Proses penjemputan kerabat selesai dengan cara ini, tanpa hiburan apapun. Itu sama seperti kita dulu. Yao Jing berbisik kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk. Ketika mereka menikah, hampir sama seperti sekarang. Dia menyetir sendiri ke rumah Yao Jing untuk menjemput sanak saudara. Rumah Yao Jing juga sepi. Di tempat tidur di kamar, ada Song Siking sebagai pengiring pengantin.
Stephen Lin masih ingat bahwa ketika dia mengambil Yao Jing, Zhou Yanqiu mengatakan banyak hal sarkastik. Li Sina dibawa keluar halaman seperti ini, lalu masuk ke mobil. Ikutlah denganku, Li Zuojun berkata kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan mengikuti Li Zuojun keluar dari halaman. Beberapa mobil diparkir di luar halaman, dan mobil Li Zuojun diatur di belakang. Ketiganya datang ke sisi mobil bersama-sama, dan kemudian masuk ke mobil. Diiringi suara petasan, konvoi yang menyapa kerabat dan mengantar mereka berangkat seperti ini. Bab 312. Konvoi berbaris sepanjang jalan, dan petasan dinyalakan di setiap bagian jalan. Ada banyak penonton di jalan, lagi pula, keluarga O adalah keluarga terbesar di kota Rongji, dan juga keluarga paling kuat. Mobil Li Zuojun ada di ujung. Li Zuojun mengemudikan mobil dengan tenang, jendela tertutup, dan suara petasan di luar jendela tidak lagi tajam dan menjadi sedikit tumpul. Setelah terdiam lama, Stephen Lin berkata, "Zuojun, apakah kamu ingin menyelamatkan adikmu?" Li Zuojun sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Adikmu ingin mati," Stephen Lin dikatakan. "Meskipun kamu adalah mantan bos kakak perempuanku, tapi aku tidak akan berpura-pura tidak mendengarmu memaki adikku seperti itu." Li Zuojun berkata dengan wajah gelap, "Aku mengatakan yang sebenarnya." Stephen Lin berkata, "Kakakmu sudah memiliki kematian di matanya." Petik 2. Li Zuojun mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kamu melihatnya?" "Melihat kematian di mata seseorang," kata Stephen Lin. Li Zuojun terdiam. "Katakan yang sebenarnya tentang pernikahan saudara perempuanmu dengan Oh Chen itu, jika tidak, mungkin tidak perlu 3 hari sebelum saudara perempuanmu mati." Stephen Lin berkata dengan serius. Li Zuojun sedang mengemudi, tetapi dia masih tidak berbicara. "Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak punya cara untuk menentukan apa yang membuat kakakmu ingin mati. Jika kita tidak tahu mengapa seseorang ingin mati, maka kita tidak dapat menyelamatkan orang itu, bahkan jika kita melakukannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dia akan tetap mati pada akhirnya, sama seperti mereka yang ingin melompat dari gedung. Kamu tidak tahu mengapa dia ingin melompat dari gedung. Jika kamu tidak membantunya memecahkan masalah-masalah dari akar masalahnya, maka dia masih akan melompat dari gedung pada akhirnya," kata Stephen Lin. Li Zuojun masih tidak berbicara. "Itu saja yang saya katakan, jika Anda masih tidak memberitahu saya, maka saudara perempuan Anda benar-benar harus mati," kata Stephen Lin. Mencicit, Li Zuojun menginjak rem dan menghentikan mobil. Stephen Lin mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Tapi setelah memberitahumu, apa gunanya?" Li Zuojun menoleh untuk melihat Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu tidak dapat membantu kami sama sekali dalam masalah ini, dan kamu tidak dapat membantu kami tidak peduli seberapa kaya kamu." Petik 2. "Mungkin Anda tidak tahu seberapa kaya saya." Stephen Lin berkata dengan ringan, "Saya percaya bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak dapat dilakukan dengan uang. Jika itu benar-benar tidak dapat dilakukan, itu berarti bahwa tidak ada cukup uang." Petik 2. "Adikku dia tidak punya jalan keluar, sungguh, dia harus menikahi Oh Chen, bahkan jika kamu mengambil lebih banyak uang, dia harus menikahi Oh Chen," kata Li Zuojun. "Kenapa?" Stephen Lin bertanya. "Untuk hal yang teduh," kata Li Zuojun. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. Li Zuojun menggelengkan kepalanya, melepaskan rem, menginjak pedal gas dan terus melaju ke depan. Stephen Lin sedikit kecewa. Li Zuojun ini jelas tahu cerita di dalamnya, tetapi dia tidak mengatakannya. Jika tidak ada cara untuk membuka terobosan dari pihak Li Zuojun, maka dia hanya dapat memilih untuk menggunakan beberapa metode yang lebih sederhana dan lebih kejam. Meskipun metode ini mungkin tidak terlalu bagus, yang disebut satu kekuatan mengalahkan 10 pertemuan, kekerasan sederhana sering bisa membuat hal-hal rumit menjadi sederhana. Pada saat ini, Li Zuojun tiba-tiba berkata, "Jika saya mengatakan yang sebenarnya,
bisakah Anda membuat saudara perempuan saya menyerah untuk mencari kematian? Saya bisa. Stephen Lin mengangguk. Li Zuojun memandang Stephen Lin di kaca spion. Wajah Stephen Lin tegas, dan dia sepertinya tidak bercanda. Saya tidak tahu apakah saya melakukannya dengan benar, tapi saya tidak ingin saudara perempuan saya mati. Saudara perempuan saya sangat baik kepada saya, dari kecil hingga dewasa, kata Li Zuojun. Kamu melakukan hal yang benar, kata Stephen Lin. Semua ini, kita harus mulai dengan warisan telapak tangan keluarga Li kita yang patah, lebih dari 200 tahun yang lalu. Telapak tangan keluarga Li kita yang patah terkenal di seluruh provinsi kanton kita. Keluarga Li kita adalah yang paling kuat. Keluarga di kota kami. Itu mirip dengan keluarga O. Pada saat itu, keluarga O hanya keluarga kecil. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, keluarga Li kami secara bertahap melemah. Dengan kematian generasi tuan yang lebih tua, generasi muda tidak bisa mengambil alih. Daki akhirnya menjadikan keluarga Li keluarga kecil kelas 3. Petik 2. Berbicara tentang ini, Li Zuojun menghela nafas dan tampak sangat menyesal. Sejak beberapa dekade yang lalu, revitalisasi keluarga Li telah menjadi misi dari semua anggota keluarga Li kami, tapi keberuntungan membuat orang, selama beberapa dekade, keluarga Li kami bahkan belum memiliki seniman bela diri kelas 5. Keluarga Li kami tidak memiliki orang yang dapat memahami tubuh kaku, tidak peduli seberapa keras kami mencoba, tubuh kaku sejauh ini dari kami. Tidak seperti keluarga Li kami, keluarga O mulai berkembang 100 tahun yang lalu, dan para master keluarga mereka muncul satu demi satu, tidak hanya muncul dia menjadi seniman bela diri. Kelas 5, dan bahkan master keluarga Li kontemporer menjadi seniman bela diri kelas 10 tahun sebelumnya. Dia menjadi seniman bela diri terkuat dalam sejarah Rongji kami kota, dan yang mendukung perkembangan keluarga O adalah keterampilan internal. Teknik pikiran. Teknik pikiran kekuatan internal ini dikatakan memudahkan orang untuk menjadi tubuh yang kaku, dan justru karena teknik ini, bahwa keluarga O terus-menerus mencurahkan pembangkit tenaga listrik di atas peringkat kelima Woking, dan tujuan saudara perempuan saya menikah dengan keluarga O adalah bagian dari kekuatan batin. Keluarga kami mengirim saudara perempuan saya ke dalam keluarga O. Setelah mendapatkan kepercayaan keluarga O, dia harus mencoba mencuri kekuatan batin ini ke tangannya. Dan kemudian mengirimkannya kembali ke keluarga Li kita. Ini adalah kebenaran dari segalanya, kata Li Zuojun. Kamu mengorbankan saudara perempuanmu demi hatimu, kan? Stephen Lin bertanya dengan wajah dingin. Ya, beberapa hari yang lalu, ayah saya meminta saudara perempuan saya untuk kembali dan memberitahu saudara perempuan saya tentang hal itu. Awalnya saudara perempuan saya menentangnya, tetapi kemudian ayah saya, kakek saya, dan kakek kedua semua menemukan saudara perempuan saya dan meletakkan seluruh tekanan keluarga ada pada saudara perempuan saya, dan pada akhirnya saudara perempuan saya hanya bisa setuju, kata Li Zuojun. Itu bukan karena kakakmu ingin menikah dengan orang lain, kan? Tanya Yao Jing. Oh Chen selalu menyukai saudara perempuan saya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak menolak menikahi saudara perempuan saya, kata Li Zuojun. Ini benar-benar tidak tahu malu. Stephen Lin berkata dengan bercanda, tidak ada tuan dalam keluarga, kamu tidak menemukan alasannya dari dirimu sendiri, tetapi kamu berharap untuk mencuri latihan orang lain dari keluarga orang lain. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak tahu malu di rumahmu? Keluarga jadilah. Jika Anda tidak lahir di kota Rongji, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan kami. Dulu, keluarga kami juga merupakan puncak kota Rongji, menyerukan angin dan hujan. Siapapun yang melihat kami harus menundukkan kepala, tapi sekarang, kami telah menjadi keluarga kelas 3, aula seni bela diri kami bahkan tidak dapat merekrut siswa, kami telah berada di babak pertama seluruh arena kota pada akhir setiap tahun, dan telah berada di babak pertama selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Kami telah kehilangan segalanya. Kami tidak punya cara lain,
kami harus bangkit untuk nenek moyang kami. Kata Li Zuojun. Tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, itu egois dan egois, mencuri latihan orang lain. Ini tidak tahu malu untuk semua orang dalam seni bela diri. Anda benar-benar mempercayakan hal yang tidak tahu malu kepada seorang wanita. Keluarga Li Anda benar-benar ini terlalu cakap, kata Stephen Lin, menggelengkan kepalanya. Kami tidak ingin diinjak orang lain, kata Li Zuojun. Latihan semacam ini, sebagian besar keluarga khawatir dicuri, dan mereka biasanya meletakkannya di tempat yang paling dijaga ketat dalam keluarga, dan pasti akan ada seseorang yang menjaganya. Anda juga mengatakan bahwa kepala keluarga O adalah yang terkuat di kotamu. Pin Wuking, menurutmu apakah mungkin kakakmu mencuri latihan keluarga mereka? Bahkan jika kamu melakukannya, apakah menurutmu kakakmu memiliki kemampuan untuk meninggalkan keluarga O? Bahkan jika kamu meninggalkan keluarga O, apakah kamu pikir kamu mengambil latihan ini? Apakah keluarga O tidak akan mengejarnya nanti? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu tentang penyusupan. Kakak saya mengatakan bahwa dia akan menemukan jalan. Adapun mencuri latihan, kami tidak akan mencuri latihan, kami hanya akan menyalinnya, kata Li Zuojun. Itu tidak akan sesederhana itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, menikah dengan keluarga O hanyalah langkah pertama dan termudah, dan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan nanti. Saya pikir, dalam mata saudara perempuan alasan kematiannya seharusnya karena ketidakmungkinan masalah ini, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Petik 2. Aku sudah memberitahumu segalanya, Tuan Lin. Li Zuojun berkata, sekarang aku hanya ingin kamu memberitahuku, bisakah kamu menyelamatkan adikku? Sulit. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, kamu cowok pada dasarnya ada yang salah, kakakmu melakukan hal yang salah sekarang, dan dia sendiri tahu itu salah. Tapi dia telah memutuskan untuk melakukannya, dan itu adalah hal tersulit-sulit bagi orang untuk melakukan hal-hal baik, dan bahkan lebih sulit untuk melakukan hal-hal buruk. Begitu pihak lain benar-benar berniat melakukan hal buruk ini, tekadnya akan lebih kuat daripada orang lain. Saat ini, bahkan jika ayahmu menyuruhnya untuk tidak melakukannya, dia tidak akan mendengarkan lagi. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Li Zuojun bertanya. Meskipun sulit, satu-satunya cara saat ini adalah membujuk adikmu untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh. Aku bukan orang baik, tapi sejujurnya, aku tidak meremehkan hal-hal seperti mencuri. Jika aku dapat membujuknya, maka yang terbaik jika Anda tidak dapat membujuk, maka pikirkan cara lain. Kata Stephen Lin. Hei, Li Zuojun menghela nafas. Itu semua karena penganiayaan para tetua dalam keluarga. Di mata para tetua, Li Sina terlihat baik, dan Oh Chen juga menyukainya, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk melaksanakan rencana ini. Setelah menemukan alasan untuk memanggil Li Sina kembali, dia menggerakkannya untuk memahami alasannya, dan bahkan mengikat keluarganya, dan akhirnya membiarkan saudara perempuannya menyetujui tugas yang mustahil ini. Sekarang tugas ini dalam situasi putus asa. Jika dia melakukan tugas itu, maka saudara perempuannya mungkin mati jika dia tidak melakukannya. Lelaki tua dalam keluarga itu tidak akan bisa hidup. Apakah Anda melakukannya atau tidak melakukannya? Ini pasti akan sangat merepotkan. Stephen Lin tidak berbicara lagi, dia mengerutkan kening, memikirkan semua cara yang mungkin. Jika Li Zuojun mengatakan yang sebenarnya kemarin, maka beri dia 1 malam, dia mungkin bisa membuat rencana yang lebih baik dan memulai persiapan sebelumnya, tapi sekarang, Li Sina akan menikah dengan keluarga Oh, itu mungkin malam ini. Li Sina akan melakukannya. Di bawah waktu yang begitu ketat, banyak hal tidak dapat diatur sebelumnya, yang membuat Stephen Lin lebih sulit. Bab 313. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Yao Jing meraih tangan Stephen Lin dan memberi semangat. Stephen Lin mengangguk. Di matanya, kesulitan dalam masalah ini adalah untuk menghalangi Li Sina.
Adapun apa yang akan dipikirkan orang-orang di keluarga Lisina, dia tidak peduli sama sekali, karena orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia bisa berduaan dengan Lisina, maka mungkin dia punya sedikit kesempatan untuk meyakinkan Lisina. Saat itu, mobil berhenti tiba-tiba. Kemudian terdengar suara petasan. "Ini di sini," kata Li Zuojun. Stephen Lin mengangguk, membuka pintu dan berjalan keluar. Konvoi itu berhenti di depan sebuah bukit. Di atas bukit adalah bangunan kayu tradisional yang megah. Di depan gedung ada pintu kayu besar dengan plakat di atasnya. 5 kata, Oujia Batongkuan, tertulis di plakat. Pada saat ini, ada karpet merah di bawah pintu kayu, dan banyak orang berdiri di samping karpet. Lisina didukung oleh seorang penatua di keluarga mereka, mengenakan kain kasa merah di kepalanya, turun dari mobil, dan menginjak karpet merah untuk berjalan ke depan. Stephen Lin dan yang lainnya berjalan di belakang Lisina. Di tengah perjalanan, suara salut terus terdengar, diiringi perbincangan warga sekitar. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin dan yang lainnya untuk menyeberangi pintu kayu. Di belakang pintu kayu ada halaman yang luas. Lurus ke depan, ada meja dan 2 kursi. Ada 2 orang yang duduk di kursi. Mereka seharusnya orang tua Olchen. Olchen dan Lisina berjalan di depan orang tua Olchen, dan kemudian mereka berdiri berdampingan. Stephen Lin memerintahkan mereka yang memberikan pernikahan untuk berjalan ke samping, dan kemudian musik terdengar. Pembawa acara di tempat kejadian mengambil mikrofon dan memulai proses pernikahan. Lisina mengenakan kain kasa merah, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Olchen memiliki senyum di mulutnya, dan dengan setelan yang tampan, dia merasa sangat mempesona. "Sembah orang tua," teriak pembawa acara dengan lantang. Olchen dan Lisina membungkuk pada keduanya di depan mereka. Tepat pada saat ini, seorang wanita paruh baya tiba-tiba berjalan di belakang Lisina, mengangkat tangannya dan menekan leher Lisina, dan berteriak sambil tersenyum, "Saya tidak cukup baik menyembah yang lain." Saat dia berbicara, bagian tengah wanita tua masih pada saat yang sama, dia memaksa kepala Lisina ke bawah. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Lisina ditekan oleh wanita itu dan membungkuk lagi, tetapi wanita itu sepertinya tidak ingin melepaskan Lisina. Dia menendang kakinya di persendian betis dan paha Lisina, dan berkata, "Lebih baik berlutut dan teriak." Semua orang berkata, "Benarkan?" "Iya," teriak orang-orang di sekitar, dan wajah semua orang penuh dengan senyum aneh. Lisina tidak melawan, berlutut di tanah dan membungkuk lagi kepada mertuanya. "Ketika kamu memasuki rumah Ou di masa depan, kamu harus meletakkan sosokmu dan menghormati orang tuamu," kata wanita paruh baya itu, berbalik dan pergi sambil tersenyum. Mengerikan, bahkan memaksa orang untuk berlutut. Yao Jing berkata dengan penuh semangat, meraih tangan Stephen Lin. "Apa kebiasaanmu di sini?" Stephen Lin bertanya pada Li Zuojun yang ada di sampingnya. "Tidak." Li Zuojun menggelengkan kepalanya dengan wajah gelap. "Itu Lisina Li Wei." Stephen Lin mencibir. Wajah Li Zuojun jelek dan dia tidak berbicara. Proses pernikahan sangat lama, dan butuh lebih dari setengah jam untuk berakhir. Setelah itu, Lisina dibantu masuk ke rumah besar keluarga Ou. Seluruh Oujia mencakup area yang luas, dan itu adalah sekelompok bangunan yang terhubung bersama. Sebagian besar dari ini adalah aula seni bela diri keluarga Ou. Sebagai keluarga paling kuat di kota Rongji, keluarga Ou memiliki banyak siswa di aula seni bela diri. Orang-orang dari seluruh negeri datang ke sini untuk berlatih seni bela diri dan tinggal di keluarga Ou. Jadi selama bertahun-tahun, keluarga Ou telah berkembang, hampir menempati seluruh bukit. Dari kejauhan, keluarga Ou terlihat seperti benteng kecil. Perjamuan ditempatkan di halaman keluarga Ou, dengan setidaknya 100 meja didirikan, dan ada meja yang padat. Banyak orang di kota datang, dan ada juga beberapa tokoh terkemuka di dunia seni bela diri. Bagaimanapun,
Ayah Oh Chen adalah seorang seniman bela diri peringkat 10, yang sangat penting dalam dunia seni bela diri kerajaan Panjang. Menantu perempuan. Dunia seni bela diri secara alami menginginkan seseorang untuk memberi selamat. Orang-orang ini diatur pada platform yang ditinggikan di depan halaman. Total ada 5 meja, dan orang-orang yang duduk adalah orang-orang dari dunia seni bela diri. Bukankah kakakmu keluar untuk bersulang? Stephen Lin bertanya. Kebiasaan kami di sini adalah mempelai wanita menunggu di ruang pernikahan setelah beribadah di aula, kata Li Zuojun. Menunggu sendirian? Stephen Lin bertanya. Yah, Li Zuojun mengangguk. Apakah kamu tahu di mana dia? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu. Li Zuojun menggelengkan kepalanya. Stephen Lin sedikit mengernyit. Jika Li Sina sendirian di ruang pernikahan, itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengobrol dengannya. Perjamuan itu sangat meriah, karena kebanyakan dari mereka adalah praktisi seni bela diri, jadi semua orang sangat terbuka tentang makan dan minum, dan bahkan beberapa orang minum terlalu banyak, dan bahkan pergi ke ring kecil di sebelah mereka untuk bersaing. Banyak orang berdiri dengan ang 9 ur, dan kadang-kadang bersorak dan bersorak. Semua orang tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu, sepertinya ini adalah kebiasaan kota Rongji mereka. Sementara itu, di tempat parkir di luar halaman, beberapa orang diam-diam mendekati mobil Li Zuojun. Apakah kamu yakin barang bawaan mereka berdua ada di mobil ini? Salah satu dari mereka bertanya. Ya, aku melihat mereka memuat ruang bagasi ke dalam mobil pagi ini, kata yang lain. Oke, cungkil, kata satu orang, mengeluarkan linggis dan langsung membuka bagasi. Ada 2 koper di bagasi. 2 koper ini adalah koper Stephen Lin dan Yao Jing. Saat mereka keluar hari ini, mereka menaruh koper di mobil Li Zuojun. Menurut rencana, setelah makan malam, Li Zuojun akan membawanya ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Orang-orang ini tidak banyak bicara, hanya memindahkan kedua koper itu. Pada saat ini, Stephen Lin dan Yao Jing, yang sedang makan di halaman, tidak tahu bahwa koper mereka telah diambil. Stephen Lin tidak minum, dia mengamati sekeliling dan menunggu kabar dari seseorang. Pada saat ini, telepon Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Itu adalah pesan dari Dong Jian. Tidak ada teks dalam pesan itu, hanya beberapa foto. Foto-foto ini adalah pemandangan luas dari area ini. Menatap seluruh keluarga O dari udara, mereka dengan jelas menunjukkan tata letak keluarga O ke Stephen Lin. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu Stephen Lin. Aku mau ke toilet. Zuojun, jaga istriku, kata Stephen Lin pada Li Zuojun. Kamu, hati-hati. Li Zuojun mungkin tahu apa yang akan dilakukan Stephen Lin, jadi dia mengingatkan. Ya, Stephen Lin mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Kai Baokun datang dengan segelas ang 9 ur. Di mana Bos Lin? Kai Baokun melirik meja ang 9 ur dan bertanya tanpa menemukan Stephen Lin. Pergi ke toilet, kata Li Zuojun. Benarkah? Jarang datang untuk bersulang untuknya, Dewa ang 9 ur, dan dia bahkan pergi ke toilet. Tapi tidak masalah, aku akan menunggu di sini saja, kata Kai Baokun sambil menarik kursi. Dan duduk tepat di samping Li Zuojun. Kamu pergi ke tempat lain untuk menghormati bar dulu, dia baru saja pergi, kata Li Zuojun. Ini hanya pergi ke toilet, toiletnya ada di sana, bisakah lebih dari 10 menit? Kai Baokun menunjuk ke samping dan berkata. Li Zuojun sedikit mengernyit, Stephen Lin seharusnya pergi mencari saudara perempuannya, dan dia pasti tidak akan kembali dalam beberapa saat. Jika Kai Baokun terus menunggu di sini, Kai Baokun pasti akan curiga untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Li Zuojun berkata kepada Kai Baokun dengan wajah gelap, menjauhlah dariku, tuan, duduk di sebelahku. Petik 2. Yo, beraninya kau, seorang jenderal yang kalah, mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kai Baokun bertanya dengan cemberut.
Jenderalku yang kalah. Kemarin aku baru saja kalah darimu karena aku sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau kita coba lagi hari ini? Jangan mengaku kalah, bertarung sampai kamu tidak bisa bangun, bagaimana dengan itu? Kata Li Zuojun. Ini benar-benar wajah untukmu, ayo, pergi. Kai Baokun berdiri dan berjalan lurus menuju cincin kecil di sebelahnya. Li Zuojun mengambil ang 9 ur di cangkir dan meminumnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi bersama Kai Baokun. Keduanya dengan cepat datang ke cincin kecil. Semuanya, kakak ipar Ol Chen ingin belajar dariku. Tolong dukung kami. Kai Baokun berteriak keras. Suaranya menarik perhatian banyak orang, dan semua orang menoleh. Pada saat yang sama, banyak orang berjalan ke tepi cincin kecil dengan gelas ang 9 ur dan botol untuk menontonnya dari dekat. Aku tidak tahu keberanian seperti apa yang membuatmu naik ke atas panggung untuk melawanku lagi. Tidakkah menyakitkan bahwa kamu dipukuli olehku kemarin? Kai Baokun tertawa bercanda. Jangan kasar dengan mulutmu, mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Kata Li Zuojun. Ayo. Kai Baokun mengulurkan jarinya dan mencentang, dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu adalah saudara ipar Ol Chen. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika aku tidak memukulmu, kamu bangun, aku akan menulis 3 kata Kai Baokun secara terbalik. Tanda seru. Petik 2. Li Zuojun meraung dan bergegas menuju Kai Baokun. Keduanya terlibat perkelahian. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya masih cukup besar. Kai Baokun sudah menjadi Woking peringkat ketiga, sementara Li Zuojun baru saja memasuki Woking peringkat kedua, kecuali untuk pertama kalinya Li Zuojun menekan Kai Baokun dengan tangannya. Darah, Li Zuojun benar-benar dalam proses mereka semua ditekan dan dipukuli oleh Kai Baokun. Hanya dalam beberapa menit, Li Zuojun tersungkur ke tanah. Lihat, kamu sama sekali bukan lawanku, kamu meminta masalah. Kata Kai Baokun dengan bangga. Lanjutkan. Li Zuojun menggertakkan giginya dan membanting tanah, seluruh tubuhnya memantul, dan kemudian bergegas menuju Kai Baokun lagi. Beberapa menit kemudian, Li Zuojun dikirim terbang lagi oleh Kai Baokun. Kali ini, setengah dari wajah Li Zuojun benar-benar bengkak, sudut matanya juga pecah, dan darah menodai separuh wajahnya. Sayang sekali, Kai Baokun menggelengkan kepalanya. Ayo lagi. Li Zuojun meraung dan bergegas menuju Kai Baokun lagi. Kai Baokun mengirim Li Zuojun terbang untuk ketiga kalinya. Kali ini, sudut mulut Li Zuojun juga robek, dan satu lengan tampaknya terkilir, sehingga dia tidak bisa bergerak. Dikatakan bahwa kamu bukan lagi lawanku, jadi kamu masih bertarung. Kai Baokun bertanya dengan cemberut. Ayo. Li Zuojun tersentak. Melihat penampilan Li Zuojun, Kai Baokun merasa ada yang tidak beres. Bab 314. Li Zuojun, kemana perginya bos Lin itu? Kai Baokun bertanya dengan keras, menatap Li Zuojun yang bergegas mendekat. Li Zuojun menutup telinga dan menyerang Kai Baokun dengan sikap ingin bunuh diri. Kai Baokun tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, dan dengan cepat menggunakan caranya untuk melawan Li Zuojun. Pada saat yang sama, di suatu tempat di keluarga Ou, Li Sina duduk sendirian di ranjang kayu pir besar. Kasa merah di kepalanya telah dilepas, karena riasan, dia terlihat cerah dan bergerak saat ini. Pintu kamar tertutup, jendela juga tertutup, karena matahari berada di sisi lain rumah. Li Sina tidak bisa melihat sinar matahari. Meskipun cuaca di provinsi Guangdong masih sangat panas, ruangan ini memancarkan sedikit kesejukan. Saat itu, langkah kaki terdengar di luar pintu. Li Sina sedikit mengernyit. Secara logis, tidak ada yang harus datang kepadanya saat ini. Bang bang bang. Seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Tanya Li Sina. Aku. Suara Stephen Lin datang dari luar pintu. Wajah Li Sina berseri-seri karena gembira,
tapi kemudian dia segera kembali tenang. "Bos, kamu tidak perlu membujukku lagi," kata Li Sina. Dengan derit, pintu terbuka, dan Stephen Lin masuk dari pintu. "Bos, saya istri Oh Chen sekarang, tidak cocok bagi Anda untuk datang kepada saya saat ini," kata Li Sina sambil menatap Stephen Lin. "Aku sudah tahu bagaimana semua ini terjadi." Stephen Lin berjalan ke arah Li Sina dan berkata, "Sebagai bosmu, kurasa tidak tepat bagimu untuk melakukan ini." Petik 2. Kamu tahu apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Li Sina menggelengkan kepalanya tidak percaya. "Kakakmu sudah memberitahuku bahwa kamu menikahi Oh Chen hanya untuk mencuri latihan keluarga mereka," kata Stephen Lin. Li Sina sedikit mengernyit, dia tidak menyangka kakaknya benar-benar memberitahu Stephen Lin semuanya. "Jadi bagaimana jika Anda tahu? Apakah Anda akan melaporkan saya?" "Saya yakin Anda tidak akan melaporkannya." Li Sina menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu suka Oh Chen atau tidak, kamu memasuki rumahnya dengan alasan menikahinya dan mencuri praktik keluarganya. Masalah ini sendiri salah. Kamu adalah karyawanku, dan aku tidak bisa melihatmu membuat kesalahan. Bahkan melihatmu mati. Keluarga Oh jauh lebih dijaga daripada yang aku bayangkan. Dengan kemampuanmu, tidak ada cara untuk mencapai inti keluarga Oh, setidaknya untuk waktu yang singkat. Karena itu, kamu harus mencuri latihan keluarga mereka." "Ini tidak mungkin," Stephen Lin berkata dengan serius. "Kamu tidak akan mengerti apa yang aku pikirkan." Li Sina tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana menurutmu?" Stephen Lin mengerutkan kening pada Li Sina. "Kamu tidak benar-benar mengerti aku, bos." Li Sina memandang Stephen Lin dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang telah aku alami. Ketika aku masih kecil, karena aku perempuan, aku tidak berguna, karena di mata orang tua saya, seorang gadis adalah seorang gadis. Tidak ada artinya bagi keluarga, sehingga mereka mengabaikan saya dari kecil hingga dewasa, sampai hari saya berusia 18 tahun, saya memilih untuk meninggalkan keluarga ini, dan itu akan memakan waktu bertahun-tahun." Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Li Sina. Interjek. "Pelan-pelan, saya menjadi dewasa dan menjadi lebih mandiri. Saya melepaskan segala sesuatu di masa lalu, dan saya menerima kembali keluarga saya. Sikap mereka terhadap saya juga berubah secara dramatis. Mereka sangat baik kepada saya. Seperti saya, aku benar-benar anak mereka." Petik 2. Baru beberapa hari yang lalu mereka memanggil saya ke sebuah ruangan kecil dan mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin saya menikahi Oh Chen dan menggunakan ini sebagai kedok untuk mencuri pikiran keluarga Oh. Baru kemudian saya mengetahui bahwa mereka sebenarnya telah melalui bertahun-tahun. Dia tidak pernah berubah untuk saya. Alasan mengapa dia baik kepada saya kali ini hanya karena saya memiliki nilai yang berguna. Saat itu, saya bertanya kepada ayah saya, apakah dia benar-benar tega berkorban kebahagiaan hidup saya untuk latihan. Apakah Anda tahu apa yang ayah saya katakan? Dia berkata, sebagai seorang wanita dari keluarga Li, saya harus mengorbankan segalanya untuk keluarga Li, bahkan jika hal ini salah, saya harus melakukannya, katamu, apakah itu konyol? Li Sina bertanya jalan. "Hei." Stephen Lin menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. "Sejak itu, saya telah membuat keputusan." Li Sina memandang Stephen Lin dan berkata, "Karena mereka ingin saya berkorban untuk keluarga, maka saya akan berkorban. Saya akan melakukan apapun untuk mencuri latihan itu, saya menginginkan mereka. Melihat putriku dari keluarga Li terbunuh oleh mereka, aku ingin mereka hidup dalam penyesalan selama sisa hidup mereka. Bos, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang benar-benar ingin mati. Tidak peduli seberapa kaya kamu bisa melakukannya tidak." Petik 2. Mengapa kamu harus mati? Apakah hidup itu buruk? Stephen Lin bertanya. "Aku punya begitu banyak saudara, dan pada akhirnya,
Satu-satunya yang peduli padaku adalah seorang adik laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah. Katakan padaku, apalagi yang harus aku jalani? Li Sina tersenyum, senyumnya penuh dengan senyum kesuraman, ketidakberdayaan dan keputusasaan. Pada saat ini, Stephen Lin yakin apa niat kematian Li Sina sebelumnya. Itu benar-benar mengarah pada kematian, tidak ada kemungkinan halangan apapun. Kamu selamat, menjadi nyonya keluarga Ou, dan memandang rendah keluarga aslimu, bukankah itu bagus? Kata Stephen Lin. Bos, tidak semua orang bisa setoleranmu. Aku tidak bisa menjadi nyonya keluarga Ou. Ou Chen mengejarku sebelumnya, tapi aku menolaknya. Kali ini dia berjanji untuk menikah denganku hanya karena dia tidak mendapatkannya. Sebelumnya, saya, wanitanya banyak, lebih cantik dari saya, dan lebih lembut dari saya. Semua orang tahu seberapa cepat dia berganti pacar. Setelah dia mendapatkan saya malam ini, saya akan segera ditinggalkan olehnya dan menjadi kepala Ou. Ibu hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Lebih baik mati dengan gagah berani daripada berlama-lama dengan orang yang tidak kamu sukai. Kata Li Sina. Apakah kamu benar-benar ingin hidup? Stephen Lin bertanya. Ya, saya sangat lelah, bos. Kata Li Sina. Oke. Stephen Lin menghela nafas. Jika seseorang benar-benar ingin mati, tidak ada bujukan yang sia-sia. Dia telah melihat orang-orang seperti Li Sina sebelumnya, tetapi itu beberapa tahun yang lalu ketika dia dikepung dan terluka. Dia mundur, dan hanya beberapa tahun yang lalu. Beberapa bawahannya tertinggal. Penampilan orang-orang itu pada waktu itu persis sama dengan penampilan Li Sina sekarang, dan semua orang itu tewas dalam pertempuran itu, dan tidak ada dari mereka yang menyerah dan selamat. Stephen Lin tidak menyukai perasaan ini, karena itu membuatnya merasa tidak kompeten dan bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa. Bos, sebenarnya aku masih ingin berterima kasih padamu. Kamu adalah orang kedua yang peduli padaku selain kakakku. Aku masih ingat bahwa kamu memberiku uang tanpa ragu dan memintaku untuk memakai mata baru. Satu adegan. Li Sina tersenyum. Sama-sama. Kata Stephen Lin. Dia sebenarnya sangat egois saat itu, tetapi Li Sina tidak mengetahuinya. Pada saat ini, telinga Stephen Lin tiba-tiba bergerak sedikit. Seseorang ada di sini, aku harus pergi, kata Stephen Lin. Seseorang datang. Li Sina sedikit terkejut karena dia tidak mendengar gerakan apapun. Saya berharap memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi di kehidupan berikutnya. Anda adalah orang yang baik. Kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Aku juga berharap begitu. Li Sina mengangguk. Setelah 10 detik, pintu terbuka. Ou Chen bergegas ke rumah baru bersama Kai Baokun dan pria terbaik lainnya. Apa yang kamu lakukan? Li Sina bertanya dengan cemberut. Cari. Ou Chen berkata dengan wajah dingin. Kai Baokun dan yang lainnya mengaduk-aduk rumah baru itu. Ou Chen, apa yang kamu lakukan? Ini rumah baru kita, tegur Li Sina bersemangat. Rumah baru, saya pikir Anda Jin Wu Zhangjiao. Kai Baokun, yang mengobrak-abrik samping, tertawa main-main. Sejujurnya, apakah bosmu baru saja datang ke sini? Ou Chen menatap Li Sina dan bertanya. Bosku, bagaimana dia bisa datang? Kenapa dia datang? Li Sina bertanya dengan ngeri. Dia menghilang, dan dia bilang dia pergi ke toilet, tapi tidak ada dia di toilet sama sekali, kata Ou Chen. Lalu apa hubungannya ini denganku? Li Sina bertanya. Ou Chen tidak berbicara, tetapi menatap beberapa orang di ruangan itu yang sedang mengobrak-abrik. Setelah mencari selama beberapa menit, saya mencari di semua tempat di mana orang bisa bersembunyi, tetapi tidak ada yang ditemukan. Tidak. Kai Baokun berjalan ke sisi Ou Chen dan berkata dengan ekspresi aneh, tidak mungkin. Petik 2. Coba tebak. Ou Chen langsung menendang pantat Kai Baokun dan menendang Kai Baokun keluar. Jauh. Bukankah itu cukup memalukan? Li Sina bertanya pada Ou Chen dengan dingin. Sina, aku benar-benar mempercayaimu 100%.
Kai Baokun yang bodoh itu yang selalu suka curiga ini dan itu. Kita akan keluar untuk menjamu tamu dulu. Kamu bisa istirahat di sini, kata Ao Chen, berbalik dan pergi. Kai Baokun dan yang lainnya dengan cepat mengikuti mereka keluar dari rumah baru. Kai Baokun, bagaimana kamu menjelaskan ini? Ao Chen bertanya dengan wajah gelap saat dia berjalan. Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi Bos Lin itu benar-benar pergi, kan? Dia sepertinya tidak punya tempat lain selain mencari Li Sina. Kata Kai Baokun curiga. Kamu sangat tidak senang karena aku tidak memakai kakol. Kamu selalu berpikir tentang istriku yang mencuri orang. Ao Chen meraung marah. Bukan apa-apa, tidak apa-apa, ini salahku. Aku terlalu banyak berpikir. Mungkin Bos Lin pergi ke toilet di tempat lain. Mari kita pergi ke perjamuan dan melihat apakah kita bisa melihatnya, kata Kai Baokun buru-buru. Ao Chen mendengus dingin dan berjalan ke depan. Sementara itu, di perjamuan, Stephen Lin kembali ke mejanya. Ada apa denganmu? Stephen Lin bertanya dengan heran ketika dia melihat Li Zuojun dengan hidung biru dan wajah bengkak. Tidak apa-apa. Li Zuojun menggelengkan kepalanya. Kai Baokun datang untuk mencarimu sekarang, tapi aku tidak menemukanmu. Li Zuojun berkata bahwa kamu pergi ke toilet. Untuk mengulur waktu, dia berkelahi dengan Kai Baokun di atas ring dan kalah. Yao Jing hanya menjelaskan apa yang terjadi lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, bagaimana kabar adikku? Li Zuojun bertanya. Kakakmu akan baik-baik saja, jangan khawatir. Stephen Lin menepuk pundak Li Zuojun dan berkata, bagus. Li Zuojun menunjukkan senyum bahagia. Melihat senyum ini, Stephen Lin menghela nafas. Dia tidak bisa memberitahu Li Zuojun bahwa Li Sina ingin mati dan tidak bisa diselamatkan. Jadi dia hanya bisa berbohong. Setidaknya karena kebohongan ini, Li Zuojun akan senang untuk waktu yang lama. Beberapa hari. Bab 315. Suasana perjamuan selalu hidup. Semua orang terhuyung-huyung, mengobrol, dan bangun untuk berdiskusi dan mengaktifkan suasana penonton. Li Zuojun duduk di kursinya dan makan dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh lukanya sama sekali. Stephen Lin memandang Li Zuojun lebih banyak. Pria ini terlihat dingin, tetapi sebenarnya hatinya sangat baik. Dia menjadi Wukong di usia 20-an, dan perkembangan masa depannya juga luar biasa. Jika Li Sina benar-benar mengambilnya setelah tiba di keluarga All berlatih, tidak mungkin bagi Li Zuojun untuk menjadi Menteri Seni Bela Diri peringkat kelima sebelum usia 30. Yang disebut metode kekuatan batin sebenarnya adalah metode penguatan tubuh melalui keberuntungan. Gerakan yang mirip dengan yoga yang dipelajari Stephen Lin dari orang buta adalah semacam metode kekuatan batin. Gerakan dan pernapasan dapat mempercepat metabolisme tubuh, dan dalam beberapa hal perkuat tubuh Anda. Metode internal yang baik memang dapat membantu orang untuk lebih cepat memahami benda tegar, karena benda tegar sebenarnya adalah sejenis qigong keras, dan yang terpenting dalam qigong keras adalah keberuntungan. Namun, ini tampaknya sangat sederhana, tetapi beberapa orang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dan tidak dapat menguasai metode keberuntungan ini, dan secara alami mereka tidak dapat memahami tubuh yang kaku dan menjadi Wukong tidak lebih dari peringkat kelima. Pada saat ini, pentingnya metode latihan internal yang baik dapat tercermin. Dua orang dengan bakat yang sama, mereka yang telah menguasai metode latihan internal yang baik, mungkin dapat memahami tubuh kaku, sedangkan mereka yang belum menguasainya mungkin dapat memahaminya. Menjadi selamanya tidak bisa memahami. Apakah kamu ingin menjadi Menteri Seni Bela Diri kelas 5? Stephen Lin tiba-tiba bertanya pada Li Zuojun. Ngomong-ngomong, Li Zuojun menggelengkan kepalanya, melihat penampilannya, dia tidak terlalu keberatan apakah dia bisa menjadi Wukong peringkat kelima. Tidak buruk bagi seorang seniman bela diri untuk memiliki pikiran terbuka seperti itu. Pada saat ini, Stephen Lin melihat kelompok Ao Chen lewat. Bos Lin,
Oh Chen tersenyum dan berjalan ke sisi Stephen Lin dan berkata, kamu tidak ada di sini ketika kamu datang untuk bersulang tadi, mengatakan bahwa kamu pergi ke toilet dan kamu mencari toilet dan tidak dapat menemukanmu. Kamu sedang bermain petak umpet. Benarkah? Haha, saya tidak tahu di mana toilet itu. Saya berkeliaran sebentar, dan kemudian saya masuk ke sana dan menemukannya 200 meter jauhnya. Stephen Lin menunjuk ke suatu tempat di sebelahnya. Oh Chen melirik ke sana, dan memang ada toilet lebih dari 200 meter ke tempat itu. Maaf, ada terlalu banyak orang yang datang ke rumah kami untuk berlatih seni bela diri. Kami harus membangun banyak rumah untuk menampung orang-orang ini, jadi agak berantakan. Ayo, minumlah, kata Oh Chen dengan segelas ang 9 ur. Minumlah. Stephen Lin mengambil gelas itu dan menyentuh Oh Chen, lalu berkata dengan serius, Oh Chen, aku harap kamu bisa memperlakukan Li Sina dengan baik, dia adalah pegawai dan temanku, jadi sombonglah. Jangan perlakukan dia dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Haha, kata-kata Stephen Lin sepertinya bercanda, seolah-olah itu berasal dari keluarga ibunya, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Faktanya, termasuk Oh Chen sendiri. Aku pasti akan baik padanya, bagaimanapun juga, ini adalah istriku sendiri. Kata Oh Chen sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk dan meminum ang 9 ur di gelas. Aku akan kembali dengan istriku setelah makan malam. Kamu dan Li Sina memiliki kesempatan untuk pergi ke kota selat untuk bermain denganku. Aku akan memastikan untuk mengaturmu dengan baik, kata Stephen Lin. Pasti. Oh Chen mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Oh Chen pergi, tapi Kai Baokun tetap tinggal. Bos Lin, mari kita minum juga, kamu adalah peminum terbaik di antara orang-orang yang aku kenal. Kata Kai Baokun sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang minum. Stephen Lin menunjuk Li Zuojun sambil tersenyum dan berkata, ketika aku pergi ke toilet tadi, kamu dan Zuojun bertarung di atas ring. Ya, mari kita belajar satu sama lain, karena kami adalah kampung halaman seni bela diri. Hubungan antara keduanya, jadi saya suka mendiskusikan kegiatan apapun di hari kerja untuk menambah kesenangan. Apa? Mungkinkah Bos Lin, apakah Anda berencana untuk belajar dari saya? Tanya Kai Baokun dengan setengah tersenyum. Ya, Stephen Lin mengangguk tanpa diduga. Kai Baokun tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Bos Lin, perdebatan ini tidak seperti aku berdiri diam dan membiarkanmu bertarung seperti tadi malam. Perdebatan ini adalah jenis pertarungan antara kita berdua, dan tidak satu pun dari kita akan melakukannya. Lepaskan. Petik 2. Oke, ayo main, kata Stephen Lin. Haha, oke, ini yang kamu katakan, Bos Lin, jangan kembali dan pergi. Kata Kai Baokun bersemangat, berjalan menuju arena. Apakah kamu gila untuk melawan Kai Baokun? Li Zuojun berdiri dan mengerutkan kening pada Stephen Lin. Dia memukulmu seperti ini, aku akan selalu membantumu menemukan jalan kembali. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Dia adalah Woking peringkat ketiga, apakah kamu tahu itu? Li Zuojun berkata dengan penuh semangat. Aku tahu. Bukankah kamu sudah memberitahuku ini sejak lama? Kata Stephen Lin. Kalau begitu, kamu akan mati jika kamu melawannya. Li Zuojun berkata. Mengapa kamu mencari kematian? Pernahkah kamu melihatku mengambil tindakan? Stephen Lin bertanya. Kamu menembak. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi bukankah kamu seorang pengusaha? Li Zuojun bertanya dengan curiga. Saya memang seorang pengusaha, tapi, sejujurnya, saya sebenarnya seorang seniman bela diri, kata Stephen Lin misterius. Bagaimana ini mungkin? Li Zuojun menggelengkan kepalanya tidak percaya. Semuanya mungkin. Stephen Lin menepuk bahu Li Zuojun dan mengikuti Kai Baokun ke ring di sebelahnya. Apakah kamu tidak peduli dengan suamimu? Dia akan terluka, kata Li Zuojun sambil menatap Yao Jing. Aku sudah menikah dengannya selama 4 tahun,
dan aku belum pernah melihat siapapun yang menyakitinya. Yao Jing berkata dengan tenang sambil makan. Li Zuojun tertegun sejenak, lalu dengan cepat berjalan ke arah cincin itu. Stephen Lin dan Kai Baokun berjalan ke ring bersama. Adegan ini menarik perhatian banyak orang, dan semua orang meletakkan gelas ang 9 mereka dan menonton. Ou Chen juga berhenti memanggang dan berdiri tidak jauh. Kai Baokun adalah orang terkenal di kota, dan banyak orang mengenalnya, tetapi Stephen Lin sangat tidak dikenal. Hampir tidak ada yang tahu siapa Stephen Lin. Oleh karena itu, ketika Kai Baokun dan Stephen Lin berada di atas ring, semua orang sangat bingung. Sangat tertarik. Ayah dan sesama warga desa, harap diam. Teriak Kai Baokun keras. Sebagai seniman bela diri peringkat ketiga, suara Kai Baokun penuh energi, dan menyebar sangat jauh, menekan suara pemandangan. Kai Qiuseng, putramu akan naik dan berdiskusi dengan yang lain lagi. Sebuah meja ang 9 penuh dengan penginapan seni bela diri yang terkenal, seorang lelaki tua dengan wajah berambut bangau tersenyum dan berkata kepada seorang lelaki kuat di sampingnya. Pemuda ini agak mirip dengan Kai Baokun, dia berkata sambil tersenyum, anjing itu paling suka berdiskusi dengan orang lain di hari kerja, tetapi diskusi sepihak dengan keluarga Li tadi hanya sepihak dan tidak menunjukkan sikapnya. Kekuatan. Jadi kali ini dia mungkin mencari seseorang yang dekat dengan kekuatannya. Biarkan seseorang memamerkannya. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kampung halaman seni bela diri, semangat juang ini jauh lebih kuat daripada orang-orang dari tempat lain. Orang tua itu tertawa. Haha, tidak mungkin, orang yang berlatih seni bela diri harus kompetitif. Kata Kai Qiuseng. Melihat ke arah Kai Baokun, matanya penuh kelegaan. Putranya sudah menjadi Wuking peringkat ketiga sebelum dia berusia 30 tahun ini. Kekuatan ini sudah menjadi yang terbaik di kota. Dia masih sangat puas dengan putra ini. Yang sparring sama anak kamu, saya nggak tahu anak siapa, tapi dia kelihatan ganteng, tapi badannya sedikit kurus, dan dia tidak terlihat seperti ahli bela diri. Kata seseorang. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya, mungkin teman seseorang. Kai Qiuseng memandang Stephen Lin, lalu tersenyum dan berkata, seperti ini, kurasa anakku menjatuhkannya dari ring dengan satu gerakan, bukan apa-apa. Lihat, minum dan minum. Minum dan minum, kata semua orang. Pada saat yang sama, di atas ring, Kai Baokun berkata dengan keras, ayah dan penduduk desa, izinkan saya memperkenalkan teman ini kepada semua orang. Dia dari pihak pengantin wanita, dan dia berkata bahwa dia ingin belajar dari saya, sehingga saya dapat mengalaminya. Dari pihak istri mereka, kekuatan. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di pihak kita yang bisa bertarung. Sas, ada semburan ejekan di tempat kejadian, karena hampir semua pria yang datang untuk makan dan mengundang adalah pria. Semua orang berkata, apakah saya ingin belajar darinya? Kai Baokun bertanya dengan keras. Mari kita belajar dari satu sama lain, potong dia. Pria kurus dan berkulit lembut ini, kalahkan dia untukku. Semua orang berteriak, jangan menakut-nakuti tamu kita, tapi, sebagai tuan tanah, saya tetap dengan senang hati menerima tantangan lawan, dan pada saat yang sama, saya juga akan menggunakan kekuatan penuh saya untuk membiarkan wanita itu melihat kekuatan pria kita dan melihat kita. Apakah ada yang bisa aku lawan? Aku harap semua orang akan mendukungku. Teriak Kai Baokun. Ayo, bunuh dia. Kerumunan meletus lagi. Kai Qiuseng, putramu bermain atas nama pria itu. Mengapa kamu tidak menghiburnya? Pria tua dengan wajah kekanak-kanakan dengan heva bertanya sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu disemangati, saya pikir saya harus berdoa untuk pihak lain, haha. Kai Qiuseng tertawa. Semua orang menunjukkan senyum penuh pengertian. Di atas ring, Kai Baokun memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, bagaimana kamu ingin bertarung? Kamu bilang, aku bisa melakukannya. Kata Stephen Lin. Maka bermain lebih besar, jangan mengaku kalah,
jangan lari, kamu bisa berhenti ketika satu sisi kehilangan efektivitas tempur. Kata Kai Baokun. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ayo. Kai Baokun menggerakkan tangan dan kakinya dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kesempatan ini datang begitu tiba-tiba. Aku baru saja mengalami penghinaan seperti itu tadi malam. Sekarang beri aku kesempatan untuk membalas dendam. Petik 2. Stephen Lin berdiri di tempat, sambil tersenyum, dia berkata, ayo. Petik 2. Oke. Kai Baokun meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Sorak-sorai orang-orang di sekitar juga terdengar saat ini. Kai Baokun mengulurkan tangannya, telapak tangannya terbuka, kelima jarinya ditekuk, dan mereka berkedip terus-menerus, sehingga sulit untuk melihat tangannya. Ini adalah tangan hantu. Kai Baokun menggunakan keterampilan rumah tangganya segera setelah dia datang. Pergantian tangan membuatnya mustahil untuk menangkap gerakannya sama sekali. Dalam sekejap mata, Kai Baokun datang ke Stephen Lin. Hancurkan tulangmu dulu. Kai Baokun mencibir dan menyerang Stephen Lin. Pada saat ini, kepalan tangan tiba-tiba membesar di depan Kai Baokun. Kai Baokun tertegun sejenak, dan detik berikutnya, Kai Baokun buru-buru menghentikan dirinya sendiri. Namun, tubuhnya berhenti, tetapi tinjunya tidak berhenti. Gambar terakhir di otak Kai Baokun adalah kepalan tangan yang terus membesar. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.